Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi, NIM 2155009. Di sini saya akan mereview materi Project Quality Management. Big Eda memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. What is quality? The International Organization for Standardization define quality as the totality of certificates of entities that bear on its ability to satisfy state of empathy. The International Organization for Standardization defines quality as the degree to which a set of in-house certificates fulfill requirements. Other experts define quality based on conformance to requirements, meeting within specification, fitness for use, ensuring a product can be used as it intended. Definisi manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements, proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use, produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas. 1. Perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kedua, penjaminan kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga, mengendalikan kualitas. Memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati, dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Gambaran umum. Output proses perencanaan kualitas. Rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas apapun standar yang digunakan. Quality Matrix digunakan saat proses penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas. Contoh: reliability, failure rate, availability. Output proses perencanaan kualitas, quality checklist. Daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Proses improvement plan, quality baseline, project management plan, update. Penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat efektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara interaktif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Cost-benefit analysis, the sake of experiment, quality audit, proses analisis, requested change, perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek, sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. Organizational process asset. Update management plan dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa
milestone ataupun produk akhir proyek. Pengendalian kualitas. Output utama pengendalian kualitas, keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian, saran tindakan kolektif atau preventif jika ada, saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain Virtue diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian. Ini contoh Virtue diagram. Statistical sampling, metode pengembalian sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa data yang diinginkan. Sample size, certainty faktor yang sering digunakan. Contohnya 95%, certainty sample CZ sama dengan 0,25x. Six Sigma define Six Sigma is a comprehensive and flexible system for achieving, sustaining, and maximizing business success. Six Sigma is entirely driven by close understanding of customer needs, disciplined use of facts, data, and statistical analysis, and diligent attention to managing, improving, and refining business process. Target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 4 kegagalan atau sejuta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC, informasi dasar Six Sigma. DMAIC ini mendefinisikan masalah atau peluang proses dan kebutuhan pelanggan. Measure mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Analis membedah masalah untuk mendapatkan peluang. Peningkatan kualitas biasanya menggunakan Iscow diagram. Improve mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kontrol verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Keunikan Six Sigma seperti ini. Examples of Six Sigma organization. Six Sigma dan statistik. Six Sigma berarti standard deviation dalam metode ini. Standard deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasis kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Ini tabel konversi Six Sigma seperti ini. Yield jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Defect jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Ishikawa diagram. Seperti ini diagramnya. Ini contoh diagram kendali. Testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek IT
Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Testing task in the software development life cycle. Itu saja review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.